Ada satu masalah nan tanpa disadari membuat orang awak menjadi syirik. Apa tuh? Orang menyembah orang. Di mana tuh kejadiannya? Ditampik barale adat. Tuan rumah disambah tamu. Ya. Si tamu pun disambah pulau. Ikonan ambo katakan syirik, manduokan Tuhan. Oh, baik tuh. Kecek mama ku agama baru tadi tuh. Macam kau. Iya. Adapun pengertian menyembah di siko bukanlah menuhankan manusia, tapi sekadar basa-basi saling hormati. Si pangka menyembah alek seakan-akan tamu itu rajo. Sebaliknya pihak si alek mengatakan pembicaraan si pangka sebagai titah. Titah seorang rajo hambo kepada rakyatnya. Jadi sama-sama memuliakan. Kalau hanya itu, tidak perlulah memakai kata sembah menyembah yang menghambakan diri. Harus dipahami Bang Halil bahwa dialog persembahan atau penitahan tadi disusun orang di zaman berajo-rajo siswa. Kalau bahasa kini cukup dengan Anda saja. Atau panggil bapak. Itu yo salah. Sebab beliau bukan suami ibu awak. Dan pasti menyembah manusia merusak tauhid. Kata-kata penutup surat kami tempo dulu menuliskan sembah sujud dari Ananda. Tak ada niat untuk menuhankan orang gaek do. Hanya sebagai basa-basi tanda hormat. Lain tidak. Nampaknya Datuk hanya berdalih mencari pembenaran, bukan kebenaran. Ambo akui kata-kata itu memang salah. Nah, kok lah tahu salah, mangga dipakai juo, Mak. Tidak salah mengatakan salah kalau memang sama-sama paham. Sulit ambo memahami kata-kata mama. Nah, bojo. Bahkan dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kebenaran itu sifatnya mutlak. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Jangan campur adukkan. Maaf. Iko sebenarnya pelajaran anak SD. Tapi apa boleh buat? Tapasu ambo berikan kepada para intelektual agar jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Coba. Kini giliran ambo bertanya. Boleh? Pernah ndak mencaliak orang sembayang dim saji? Serius pertanyaan Datuk? 10 rius. Di musaji kan memang tempat orang sembahyang. Kemanakan 10 sembayang? Ya tentu iyo. Murtad. Syahadat lihat. Apa mau kasih mama? Kok ada orang Islam sembayang, itu namanya syirik. Sebab kata-kata sembayang artinya menyembah hiang. Hiang itu nama dewa orang Hindu. Maka non batu adalah syalat, bukan sembayang. Paham? Pernah ku guru melihat orang menggunting baju? Sering. Orang gila atau orang mabuk? Orang waras. Tidak dilarang cuma gunting-gunting baju. Inyo tuh menggunting kain untuk dijadikan baju, Mak. Artinya istilah menggunting baju itu salah. Batu aja kecil mama. Iya. Bukan batu aja, tapi saban-aban tua. Adapun kata-kata memasak nasi, menjarangkan ayangnya, menumbuh tapuang, membuka lapau, sadono kata-kata salah. Tapi di antara yang mengecek jena mendanga sama-sama paham. Nah, itulah menanggap batu. Memasak nasi dimasak. Bareh tanah. Membuka lapau artinya bukan marah lapau. Iya betul. Iya. Betul tuh. Orang Jakarta naik busway. Maksudnya menumpang bis Transjakarta. Nah, itu dia. Sedangkan busway itu artinya jalan bis kota. Istilah kebun binatang itu salah. Soal lembah kebun itu kan tumbuh-tumbuhan. Kok dikatakan kebun binatang? Baik tujuh, rumah sakit, rumah makan dan lain-lain itu salah tuh. Alah. Saja leh. Alah paham ambo kini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ambo lah diagih kuliah perai. Yo. Itu jadi catatan ambo sebagai mantan guru. Oleh sebab itu, Ijan dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele, melawan logika dan lain sebagainya. Sebelum dinalarkan. Minangkabau itu penuh misteri dan harus diurai dengan batiniah. Tunggu mengatakan pajak tak banggala, mungkin awak menjujain tak pandai. Hati-hati. Masih dalam bingkai syarat mengatur adat memakai, Mak Datuk. Sesuai jo struktur kekeluargaan Islam. Iya.
Seharusnya orang Minangkabau menganut sistem patrilineal. Nan berbangsa kepada bapak, bukan kepada ibu. Nah, bagaimana komentar mama? Indah ada larangan agama berbangsa kepada ibu. Karena hal itu sahabatnya muamalah. Indah masuk karena hukum. Nan menjadi masalah, orang awak basuku ke ibu, bukan ke bapak. Orang Minangkabau basuku ke ibu bernasab ke bapak. Apa yang salah? Nan salah matrilineal itu, Mak. Dalam menentukan identitas diri, orang awak cenderung mengedepankan suku, seolah-olah mereka bukan keturunan bapaknya. Sesuatu yang tak lazim bagi dunia peradaban. Artinya Kemenaker ingin mengatakan kalau orang Minangkabau itu tidak beradab. Itu. Sistem kekerabatan matrilineal termasuk budaya awal masyarakat primitif. Sedangkan peradaban dunia lah bergerak jauh. Awak balain dari orang. Berbeda alun tantu buruak pihak. Dan jumlah banyak indah ada hubungannya dengan kualitas. Memang betul. Nah, untuk apa ini dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil agama bahwa matrilineal itu haram. Iko bukan halal haram, Mak, tapi martabat dan budaya. Budaya artinya budi dan daya manusia dalam upaya menggapai taraf hidup yang lebih baik. Betul. Untuk itu kita dibebaskan membuat apa yang ketujuh di awal, asalkan tidak menabrak undang-undang Allah. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu, kata Rasulullah. Kamu nanti mesti tahu itu. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal, bukan matrilineal ala Minangkabau. Buktikan. Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Kok Irma mamak katakan keturunan Siti Hawa? Tersinggung enggak? Enggak. Namun kurang total, karena Hawa berasal dari Adam. Adam dari tanah. Kok mau katakan keturunan tanah, bah? Tanah bukan manusia. Oke. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Karena Isa indak bapak, Mak. Jadi apa pengertian bin itu? Semacam klaim pengakuan seorang ayah terhadap anaknya. 100 untuk Kemenaker. Klaim itu diperlukan sebab bayi nalaya dari rahim seorang ibu pasti anaknya. Tapi alun tantu anak suaminya. Betul. Itulah dasar dari sistem matrilineal bahwa manusia berasal dari ibu. Silakan kalau ayah ingin.